Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa saya sampaikan tidak perlu bercanda? Karena sudah direncanakan 2 hari. Baik rekan-rekan sekalian, untuk TKP perlu kami sampaikan bahwa memang TKP-nya adalah di teras rumah Tuku Darbukas Kelurahan Pangkeng Barat, RT 03 RW 07 Kecamatan Selawi Kabupaten Tegal. Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk korban inisialnya N, kemudian tersangka F, dan kronologis kejadian perlu kami sampaikan kembali. Ya, kejadiannya yaitu di rumah korban sesuai alamat yang disampaikan. Sang korban dan istri anaknya akan keluar rumah dengan tujuan untuk menonton karnaval. Kemudian mendapati terduga pelaku sedang tiduran di teras rumah korban. Saat korban duduk di sepeda motor yang hendak digunakan, ternyata terduga pelaku yang semula tiduran di lantai depan rumah korban bangun, menghampiri korban, lalu korban menanyakan ada apa. Tiba-tiba terduga melakukan penyerangan korban menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan korban mengalami perdarahan pada area leher. Lalu terduga pelaku mencoba lari menggunakan sepeda motor, namun terjatuh. Akibatnya dilemparkan helm oleh istri korban. Kemudian terduga pelaku melarikan diri dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Namun pada saat di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal dunia. Selama waktu 2 hari, alhamdulillah kita bisa ungkap dan kita amankan yang diduga tersangka ini, tersangka Islam F. Adapun untuk kronologis ungkapannya perlu kami sampaikan bahwa memang pada saat pelarian yang bersangkutan ini dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sudah ada niat keluar kota, yaitu ke Kabupaten Batam. Ya, jadi saya coba melakukan pendalaman kepada si pelaku. Alasannya adalah ada hal yang tidak masuk dengan akal pikiran. Semenjak yang bersangkutan ini bekerja itu dihantui rasa takut dan sebagainya, seperti itu. Sehingga memang berdasarkan keterangan tadi, ya, si pelaku ada rasa cemas dan takut si pelaku ini, sehingga pelaku dengan tega melakukan daripada pembunuhan tadi. Dan tadi pun saya tanyakan kepada bersangkutan, pada saat melakukan pun bersangkutan tidak sadar keterangan dari bersangkutan, dari si pelaku. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan kejadian yang lalu itu, kira-kira apa penyebabnya Anda melakukan pembunuhan tersebut? Silakan. Sebabnya
ada gangguan-gangguan di dalam tubuh saya di waktu dahulu bekerja, mau keluar dari pekerjaan sudah ada gangguan fisika, gangguan terkadang tubuh panas sendiri, terkadang pusing-pusing sendiri, terus terkadang seperti itu. Ada gangguan-gangguan di dalam tubuh saya, ada yang bisik-bisikan. Baju yang sama ya, Dan? Pelaku ya? Terakhir ditangkap? Iya. Tidak. Pas saat ditangkap dia sudah menggunakan baju pemberian dari warga. Nah, saat penangkapan pun sebenarnya yang bersangkutan itu sudah berusaha untuk minta uang ke warga sekitar di Tarum. Nah, dengan tujuan dia mau menggunakan uang tersebut untuk biaya angkot ke Batang. Dia pengen melarikan ke Batang. Terkait dengan itu kita belum bisa memastikan, nunggu hasil dari dokter, tapi karena ada informasi dari warga sekitar yang bersangkutan katanya ya mengalami seperti itu, tapi konfirmasi kita dengan ibu korban selama ini dia nggak pernah ngamuk-ngamuk di rumah atau bagaimana, cuman dia lebih banyak mengurung diri mainan HP, jadi COD-an dan sebagainya. Nah itu cuman ada informasi dari warga katanya memang ada kendala tanda-tanda ke situ. Makanya terkait dengan itu, setelah kita lakukan penangkapan, malam hari langsung kita hadirkan dokter jiwa untuk melakukan observasi terhadap yang bersangkutan. Dari hasil saat itu akan lakukan di pendalaman lagi, pemeriksaan oleh dokter jiwa, hari ini nanti siang ini di Rumah Sakit Susilo. Jadi kita sudah koordinasi nyiapkan tim dari dokter jiwa untuk mendalami terkait dengan keterangan bahwa yang bersangkutan ada hal yang dimaksud cerita masyarakat tersebut untuk memastikan. Kalau latar belakangnya disampaikan tadi bisikan itu maksudnya bagaimana? Ini sih seperti yang tadi disampaikan oleh yang bersangkutan, yang disampaikan oleh Kapolres. Latar belakang sementara berdasar pengakuan dari pelaku, yang ini yang kita dalami, kita sendiri dari penyidik akan dalami, kerjasama dengan dokter kejiwaan juga. Kalau dia latar belakangnya dia setelah bekerja di tempatnya korban, itu dia merasa sering sakit-sakitan, badannya lemes, kadang gatal-gatal ataupun sebagainya. Nah dia punya membuat mindset di pikirannya sendiri bahwa sakitnya dia itu karena korban. Akhirnya dia berpikir bahwa dengan menghabisi korban sakitnya dia akan hilang. Ini baru alibi yang bersangkutan loh ya. Ya itu yang perlu kita dalami. Kita kerjasama dengan dokter jiwa juga untuk dalami itu. Jadi ini baru keterangan yang bersangkutan. Kita masih lakukan pemeriksaan untuk mendalam. Sampai saat ini pelaku belum keluarga. Nah itu dia terakhir bekerja di tempat yang bersangkutan di pemotongan, dan dia ya selama ini dia nganggur lebih banyak di rumah, mainan HP di rumah. Cuman kebiasaan yang bersangkutan selalu ngoleksi barang-barang senjata tajam. Pesan pisau itu memang perencanaan untuk membunuh itu sudah rencana sebelumnya. Pesan pisau online, bahkan di rumahnya kita amankan ada 4 pisau sejenis. Nah itu berarti dia senang banget untuk beli pisau tersebut. Berarti makanya kita juga yang bersangkutan melakukan pembunuhan yang bersana. Dia juga sudah 2 hari mempersiapkan membawa sajam juga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.